Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan memulai dari sebuah eh, isu kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sekarang ini masih cukup tinggi. Bahkan angkanya masih berkisar di atas 20.000 korban meninggal dunia per tahun. Pada tahun 2020, kalau nggak salah angkanya sekitar 23.000 korban meninggal dunia. Dan angka ini menjadi sebuah angka dasar untuk dekade action kedua dari tahun 2021 menjadi tahun 2000 sampai tahun 2030. Diharapkan pada tahun 2030 dengan konsep yang sama bisa mengurangi 50%. Bahkan pada tahun 2040 diharapkan bisa turun menjadi sekitar 85% seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah dijelaskan ini apa namanya sebagai pendahuluan. Untuk menyikapi permasalahan ini sebetulnya di Kementerian PUPR sebetulnya sudah dimasukkan aspek-aspek safety menjadi bagian untuk menilai kinerja pembangunan infrastruktur yang ada di ruas-ruas jalan nasional. Di dalam Renstra Kementerian PUPR tahun 2024 itu diharapkan waktu tempuh bisa meningkat menjadi 1,90 jam per 100 km per 100 km. Dan ini bisa disupport oleh apabila meningkatnya aksesibilitas yang kita harapkan pada tahun 2024 itu sekitar 87,9%. Dan juga didukung oleh meningkatnya rating kondisi jalan. Kita harapkan pada tahun 2024 ini menjadi 2,50 kalau asalnya pada tahun 2020 sekitar 2,70 gitu. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah aspek keselamatan menjadi bagian dari apa namanya untuk peningkatan indikator kinerja program PUPR ini adalah dari aspek keselamatan dan diharapkan rating keselamatan itu pada tahun 2024 itu sekitar 2,82. Jadi angka ini sebetulnya semakin kecil ya semakin bagus. Kalau misalkan angkanya 5 itu semakin jelek gitu ya. Jadi ada 5 apa namanya dikategorikan dalam 5 yang terendah atau terburuk dan satu yang terbaik seperti itu. Nah inilah apa namanya mengapa menjadi penting bagi kita untuk mewujudkan jalan keselamatan dari semua ruas-ruas jalan khususnya jalan nasional di Indonesia. Demikian juga ruas-ruas jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Nah dalam kesempatan ini nanti apa namanya ternyata di dalam RUNK lalu lintas angkutan jalan 2021-2040 yang baru saja di apa namanya di dalam Perpres 1 tahun 2022 dan inilah apa namanya menjadi bagian dari yang harus kita kerjakan di mana di dalam pilar kedua itu Kementerian PUPR menjadi lead-nya. Salah satu programnya adalah penanganan daerah rawan kecelakaan. Yang pertama yang kita kerjakan di sini adalah pelaksanaan inventarisasi daerah rawan kecelakaan. Dan ini sudah kita lakukan sebetulnya selama periode 2019 sampai 2024 ini kita sehingga mengeluarkan ada 929 lokasi black spot di seluruh ruas jalan nasional di Indonesia gitu. Kemudian juga membuat perencanaan dan bagaimana membuat sebuah koordinasi penanganan daerah rawan kecelakaan. Tentu saja apa namanya bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan kepolisian gitu. Demikian juga penanganan lokasi daerah rawan kecelakaan ini menjadi tusi kita juga. Kita harapkan pada 5 tahun pertama ini kita bisa mengurangi 20%. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita mulai dari tahun 2021, tahun 2025 itu diharapkan kita mampu mengurangi angka fatalitas kecelakaan lalu lintas Indonesia sebesar 20%. Dan diharapkan pada tahun 2030 atau 5 tahun kedua itu mencapai 50%. Dan 5
5 tahun ketiga berikutnya 70%, diharapkan pada tahun 2035, dan pada tahun 2040 ini sebuah angka yang menurut saya sangat sangat ambisius, tapi memang kita harus menuju ke sana dengan konsep zero accident gitu. Kita harapkan pada tahun 2040 itu kita bisa mengurangi angka fatalitas itu 100%. Kecelakaan boleh saja ada, tetapi tidak fatal. Nah, itu barangkali key point yang harus kita ambil dari dari data ini. Kemudian tidak hanya melakukan penanganan lokasi rawan kecelakaan, tetapi juga melakukan suatu monitoring bagaimana perkembangan penanganan-penanganan tersebut. Kemudian dievaluasi apakah memang penanganan-penanganan selama ini memiliki tingkat efektivitas yang tinggi atau tidak. Atau misalkan pencapaian target kita pada 5 tahun pertama itu sebesar 20%, itu betul harus kita monitoring dan kita evaluasi dari lokasi-lokasi black spot yang sudah kita tangani. Dan ini bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Polri, di level berikutnya adalah pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, dan sebagainya. Gitu. Nah, inilah yang program secara nasional, dan sementara bagaimana mewujudkan ini, tentu saja ada 5 pendekatan yang umum kita pakai secara internasional, dan sedikit agak berbeda dengan Indonesia. Kita memiliki apa yang disebut dengan laik fungsi, di negara lain tidak ada ini. Jadi kita bersyukur konsep ini menjadi satu bagian penting atau menjadi suatu cara bagaimana mewujudkan jalan keselamatan Indonesia. Yang pertama adalah penilaian dampak keselamatan jalan. Ini agak jarang dipakai di negara berkembang seperti Indonesia. Biasanya negara-negara yang memakai ini adalah Australia, kemudian negara-negara Eropa gitu. Jadi sebelum baru di dalam program mereka merencanakan suatu jalan, misalkan dari suatu titik ke titik lain gitu. Misalkan kita mendesain lajur dengan jalan tipe misalkan 2 lajur 2 arah dengan melewati suatu grade sekian, dan itu sebetulnya sudah bisa diakses seberapa besar kira-kira potensi kecelakaannya akan muncul gitu. Nah, kemudian baru ada suatu proses lagi, suatu program audit keselamatan jalan. Ini sangat penting. Kemarin kita berbicara di BPSDM, dan salah satu pembicara di sana adalah dari KNKT yang berharap agar semua pelaksanaan audit keselamatan ini segianya melekat di dalam program pengembangan jalan atau peningkatan jalan, pembangunan jalan di Kementerian PUPR, di mana tahapannya bisa mulai dari pada saat visibility study, kemudian desain awal, kemudian desain akhir atau DD, kemudian diteruskan dengan road safety audit pada during construction pada saat dia pembangunan jalan, kemudian dikembangkan, diteruskan lagi, setelah itu menjadi audit pada saat pre-opening, kemudian setelah itu ada lagi yang kita kenal, ada satu pasca pre-opening. Ini tidak dikenal di beberapa negara. Kita hanya mencoba masukkan karena memanfaatkan ada suatu rentang waktu yang bisa kita manfaatkan bagaimana meningkatkan aspek keselamatan jalan ini, mulai dari FHO menjadi ke PHO dan menjadi ke antara HO kan gitu. Nah, kemudian setelah diaudit, kemudian jalan tersebut mulai dioperasikan atau pada saat pre-opening. Nah, disinilah peranan laik fungsi. Dia akan menguji dari segala aspek teknis maupun secara administratif apakah jalan tersebut memang laik atau difungsikan gitu. Nah, ini ketiga pendekatan ini untuk jalan yang baru gitu ya. Dan ada lagi selain audit selain laik fungsi, ya, kita kenal juga ada inspeksi keselamatan jalan. Dan ini biasanya untuk ruas-ruas jalan yang sudah terbangun gitu ya, atau existing gitu ya. Jadi kalau untuk jalan yang sudah terbangun itu kita pakai istilahnya inspeksi keselamatan. Tapi kalau untuk jalan baru kita pakai istilahnya audit keselamatan jalan gitu ya. Dan ini ada juga sih pendekatan-pendekatan lain, inspeksi keselamatan jalan yang terbaru itu menggunakan metode AIREP.
Jadi kalau kita lihat dari penilaian dampak keselamatan, audit, layak fungsi, sama inspeksi atau RF itu karena dia nggak memanfaatkan data, dianggap sebagai satu apa namanya proactive action. Jadi dia mencegah gitu sebelum ada kecelakaan lalu lintas, dilakukan hal-hal ini. Nah, sementara kalau misalkan jalannya sudah uh, terbangun dan existing dan ada data kecelakaannya, ada apa namanya informasi mengenai kecelakaan lalu lintas, kita pakai pendekatan penanganan lokasi black spot atau manajemen lokasi rawan kecelakaan. Bisa manajemen itu berupa sebuah titik atau lokasi black spot atau juga sebuah jaringan atau ruas terburuk dan sebagainya. Nah, jadi secara keseluruhan sebetulnya kalau untuk keenam pendekatan ini, untuk layak fungsi itu juga bisa dipakai untuk existing road karena memang setelah diuji layak fungsi pas saat pertama, kemudian dalam sekian tahun kemudian akan diuji layak fungsi lagi. Kemudian inspeksi, kemudian apa namanya penanganan lokasi black spot itu dikenal sebagai pendekatannya adalah uh, khusus untuk jalan-jalan yang sudah terbangun. Bapak Ibu sekalian, secara internasional ini sebetulnya yang dikembangkan gitu. Makanya saya sebut bahwa kita memiliki layak fungsi yang tidak ada di tempat lain. Saya kira ini menjadi sebuah apa namanya sebuah model barangkali yang perlu kita kembangkan dan bila perlu nanti kita perkenalkan ke dunia internasional gitu. Jadi kalau dari sisi ini kita lihat apa namanya secara skemnya gitu ya, safety audit itu proactive prevention atau prevention. Safety inspeksi juga dengan pendekatan proaktif juga, sedangkan black spot management itu adalah reaktif. Jadi kalau kita lihat di apa namanya uh, di gambar yang sebelah kiri bawah ini untuk jalan baru, kalau iya itu pakai safety audit, kalau tidak dia menggunakan kalau ada datanya kita pendekatan dengan black spot safety management atau network safety management. Kalau misalkan belum ada datanya kita menggunakan road safety inspection. Ini kita adopt semuanya ini menjadi apa namanya pedoman-pedoman yang kita kembangkan di Kementerian PUPR. Ini saya tidak akan menjelaskan ini, tadinya ini hanya sebuah usulan bagaimana proses apa namanya semua elemen-elemen tadi ini dikembangkan menjadi suatu road safety infrastruktur manajemen untuk Indonesia. Tapi ini kan belum kita diskusikan lebih detail, saya kira ini saya tidak jelaskan lebih lanjut gitu ya. Jadi aspek legal dari penanganan black spot itu sendiri sebetulnya didasarkan di Undang-Undang 22 sebetulnya, di apa namanya wajib segera dilakukan berdasarkan skala prioritas. Nah ini di pasal 28 238 memang tidak secara spesifik mengatakan bahwa penanganan black spot sendiri, tapi bisa kita pahami bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan atau memperbaiki pengaturan serta prasarana yang menjadi penyebab kecelakaan. Nah ini salah satunya adalah lokasi-lokasi black spot tadi. Kemudian juga pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Jadi ini memang apa namanya secara aspek legal bahwa penanganan black spot itu memang menjadi apa sudah diundangkan di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ketika waktu itu kita mengembangkan pedoman ini di Indonesia, waktu itu belum ada pedoman mengenai apa penanganan lokasi kecelakaan rawan kecelakaan, sehingga teori-teorinya pun waktu itu kita bisa kita adopt dari Inggris gitu ya. Jadi ada sebuah pemahaman mengenai definisi kecelakaan yang sangat filosofis gitu ya. Itu disebutkan sebagai kecelakaan itu sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak dan bersifat multifaktor gitu ya, yang didahului oleh suatu situasi di mana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan. Itu secara teori berdasarkan apa namanya pendekatan filosofis mengenai apa namanya pemahaman mengenai kecelakaan lalu lintas sendiri gitu. Disebut sudut pandang kecelakaan dinyatakan bersifat jarang karena memang dia kecil probability-nya kalau kita bandingkan dengan apa namanya jumlah pergerakan lalu lintas. Katakanlah misalkan di depan kantor kita ini di Ujung Berung
selama 1 tahun ini bisa dikatakan hanya 2 kecelakaan ringan yang terjadi di depan kantor kita ini. Itu disebut dengan bersifat jarang. Nah, lalu kita bandingkan dengan jumlah pergerakan yang sangat luar biasa di lokasi tersebut. Itu yang disebut dengan jarang. Kemudian ada yang lagi uh, uh, ada yang disebut dengan ini terloncat nih. Acak itu bisa bersifat acak dalam waktu, acak dalam tempat gitu ya. Jadi bisa kejadiannya malam hari, siang hari, pagi hari dan sebagainya. Atau juga tempatnya mungkin di depan kantor kita, di depan SMA 24 atau di depan apa namanya pasar misalkan gitu. Jadi dia acak dalam hal waktu dan dalam hal apa namanya tempat. Kemudian bersifat multifaktor. Sangat jarang sekali kecelakaan itu single faktor. Jadi ada faktor manusia di situ, ada faktor kendaraan dan juga ada faktor lingkungan. Jadi konsep inilah yang mendasari bagaimana nanti kita memahami dengan sebuah apa namanya lokasi black spot. Yang berikutnya adalah uh, apa namanya secara statistik ini lebih mendekati kepada sifat-sifat sebaran Poisson atau distribusi Poisson karena dia tadi apa namanya probabilitasnya kecil dibandingkan dengan jumlah pergerakan lalu lintas yang tinggi. Jadi ini yang mendasari pemahaman black spot di Indonesia gitu. Jadi misalkan gini, kalau saya negasikan pemahaman tadi, misalkan tidak jarang gitu, berarti sering gitu ya. Atau katakanlah tidak acak, berarti dia menumpuk. Atau satu lagi kalau dia tidak multifaktor, berarti dia sebetulnya ada satu faktor yang unik ya, sebagai penyebabnya. Nah, ini sebetulnya ini mendasari pada awalnya kita mengembangkan pedoman ini. Jadi konsep black spot itu didasari dari filosofi berpikir mengenai apa namanya kejadian suatu kecelakaan lalu lintas. Jadi secara sederhana lokasi rawan kecelakaan itu sebagai lokasi kejadian kecelakaan yang terjadi secara berulang dalam dan waktu yang relatif sama disebabkan penyebab yang relatif sama pula. Jadi tadi dikatakan apa namanya jarang berarti sering atau ada suatu perulangan dalam suatu ruang dan waktu yang relatif sama. Kalau tadi kan acak ya, acak dalam ruang, acak dalam waktu gitu. Atau mungkin apa namanya kalau tadi multifaktor, tetapi ini disebabkan oleh penyebab yang relatif sama pula. Dan ini bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan statistik. Bagaimana kita menyatakan bahwa apa namanya dia berulang, kemudian apa namanya terjadi dalam satu ruang waktu yang relatif sama dan disebabkan oleh penyebab yang relatif sama juga. Ini teknik-teknik statistik sebetulnya yang sangat mendasari pedoman yang dikembangkan pada tahun 2023, 2003 yang lalu. Ini udah hampir 20 tahun pedoman ini. Jadi kalau kita lihat ada faktor manusia, ada faktor jalan dan lingkungan, ada faktor kendaraan gitu ya. Ini secara riset gitu ini apa namanya angka ini sangat banyak diadop oleh berbagai negara gitu. Nah kalau kita mengatakan sebetulnya faktor manusia itu kalau dia berkolaborasi dengan faktor sarana dengan faktor prasarana jalan lingkungan itu dia apa namanya menjadi sangat besar berkirakan sampai 95%. Tetapi dia faktor manusia sebagai faktor tunggal, pure faktor manusia itu sekitar 67%. Jadi memang kecelakaan ini apa namanya lebih banyak diakibatkan oleh faktor manusianya sendiri. Kemudian kalau kita lihat sendiri antara faktor manusia dengan faktor berkolaborasi dengan faktor jalan dan lingkungan itu sebetulnya ada 24% yang menjadi apa namanya apabila kolaborasi itu terjadi. Kalau secara teori ini hanya 4% sebetulnya faktor penyebab kecelakaan itu dari faktor jalan dan lingkungan. Jadi pure faktor jalan lingkungan hanya 4%. Tetapi yang 4% ini bisa menyebabkan angka kecelakaan yang tinggi atau bisa menyebabkan menjadi apa namanya kecelakaan sangat fatal gitu ya. Nah, sedangkan faktor kendaraan ini barangkali yang perlu kita apa namanya riset lagi ya. Ini di Indonesia sangat jarang sekali lakukan seperti ini gitu, karena membutuhkan data-data kecelakaan.
Kalau kita lihat sekarang ini justru banyak faktor sarana atau faktor kendaraan yang banyak, kalau kita lihat ya, karena remblong, kondisi kendaraan yang kurang baik dan sebagainya gitu. Bapak Ibu sekalian, di dalam panduan teknis yang sudah diproduksi oleh Kementerian PUPR, ada yang disebut rekayasa keselamatan jalan, ya, kita kenal sebagai buku buku biru. Itu black spot itu didefinisikan seperti ini. Tempat paling banyak terjadi tabrakan fatal atau tabrakan dengan korban cedera terbanyak. Jadi ini memperkaya lagi pemahaman kita mengenai suatu black spot. Ini bisa dibaca nanti di halaman 76. Ini saya sarankan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik mengenai road safety, ini menjadi sebuah buku wajib yang harus dipegang gitu, seperti itu. Jadi mengenai black spot itu berkembang sedemikian rupa, sehingga kriteria-kriterianya pun dikembangkan secara spesifik gitu ya. Memiliki kecelakaan yang tinggi, lokasi kejadian relatif menumpuk, lokasi kecelakaan berupa persimpangan atau segmen ruas sepanjang 100 sampai 300 meter untuk perkotaan atau sepanjang 1 kilometer untuk jalan antar kota. Ini yang dipakai di pedoman kita pada tahun 2003 gitu. Jadi kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu relatif sama, memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik. Dan ini memang agak sulit memang diterapkan model konsep ini, karena banyak nanti akan memanfaatkan teknik-teknik pengujian secara statistik, dan ini dianggap tidak efektif. Nah, sehingga nanti pada season kedua nanti ada Pak Adib akan menjelaskan ada sebuah pedoman yang dikembangkan pula oleh Korlantas mengenai penentuan lokasi black spot. Saya masuk ke 12 langkah penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Ini sebetulnya inti dari isi dari pedoman penyelidikan kecelakaan lalu lintas, lokasi rawan kecelakaan lalu lintas yang sudah kita buat pada tahun 2003 yang lalu, tahun yang lalu. Ini ada 4 tahap. 4 tahap ini tahap identifikasi, tahap analisis data, tahap pemilihan teknik penanganan, dan kemudian tahap monitoring dan evaluasi. Dan tahap konstruksi itu dipandang juga menjadi suatu tahapan yang secara spesifik dibahas di dalam pedoman itu sendiri gitu. Jadi terdiri dari 12 langkah, dan pedoman itu 4 tahap dan terbagi ke dalam 12 langkah. Mulai dari pemeringkatan awal, pemeringkatan kedua, dan prosesnya ini sangat ketat sekali gitu ya. Sampai pengumpulan dan pengolahan datanya, analisis persepsi pengemudi, ini juga jarang dilakukan sekarang nih. Nah, barangkali ya ini yang perlu kita review kembali pedoman kita, bagian-bagian mana yang perlu kita pertajam atau bagian-bagian mana yang tidak perlu lagi kita masukkan gitu ya. Sehingga ada proses identifikasi pemilihan teknik penanganan, ada aspek pertimbangan ekonomis, kemudian ada monitoring, ada evaluasi gitu ya, ada analisis dan biaya manfaat. Dan ini secara keseluruhan sebetulnya inti dari pedoman penanganan lokasi rawan kecelakaan yang dikembangkan pada tahun 2003 yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Jadi ini kita sepakat di dalam pedoman itu identifikasi kecelakaan berdasarkan jumlah tertinggi. Jadi kan di dalam lebih spesifik malah di buku biru tadi adalah dengan jumlah kecelakaan fatal tertinggi dan korban fatal juga yang tinggi gitu kan. Nah, ini pendekatan yang dilakukan di dalam pedoman 2003 ini masih relatif menggunakan teknik-teknik statistik atau scientific gitu ya. Ada pendekatan tingkat kecelakaan, accident rate, ada menggunakan statistical quality control, dan pada akhirnya nanti akan dibobotkan dengan suatu angka ekivalen kecelakaan. Jadi nanti saya akan tunjukkan perbedaan perkembangan-perkembangan yang sudah ada dan yang sedang dikembangkan oleh teman-teman di Korlantas. Ini saya kira teknik-teknik ini dipakai untuk menghitung tingkat kecelakaan. Jadi kecelakaan itu kemudian nanti setelah kita hitung tingkat kecelakaannya,
Kemudian kita gunakan lagi teknik statistik quality control menggunakan upper control limit. Dari statistik quality control ini akan menentukan lokasi-lokasi black spot. Nanti ada suatu apa namanya garis tertentu yang akan kita lihat nanti apabila satu lokasi dengan tingkat kecelakaan yang berada di kontrol chart itu dikatakan sebagai lokasi black spot. Ini mungkin saya coba kembangkan ini penetapan black spot pada contohnya sebagai pada ruas jalan dalam kota. Kalau di dalam pedoman yang lama itu kita berdasarkan data kecelakaan masih sama ya, berdasarkan kecelakaan selama 2 tahun. Sumbernya dari kepolisian juga. Kriterianya per 300 meter dalam kota. Ini juga bisa dikembangkan juga untuk di Korlantas itu 300 meter untuk dalam kota. Kemudian menggunakan model accident rate, fatality rate untuk mengetahui 10 lokasi terburuk. Atau kemudian nanti dibobotkan dengan menggunakan 12:3:31. Ini suatu EAN yang pertama dikeluarkan di dunia internasional ya, saat itu dikembangkan oleh Korea gitu ya. Dan kemudian kita juga dalam satu riset, kita juga mengembangkan berdasarkan accident cost. Kita juga mempunyai angka yang sangat berdasarkan hasil kajian kita lakukan, yaitu kalau misalkan 12:3 itu fatal, kemudian kecelakaan berat, kecelakaan ringan, dan kecelakaan hanya kerusakan saja. Ini perbandingan seperti itu. Setelah kita lakukan riset khusus di dalam kota itu 8,34 untuk kecelakaan fatal, kemudian 1,21 untuk kecelakaan berat, 0,80 kecelakaan ringan, dan 1 itu kalau damage only gitu. Jadi lokasi dengan bobot tertinggi merupakan prioritas penanganan gitu, seperti ini. Nah, sedangkan di dalam pedoman Polri itu tidak lagi dibuat sangat mudah dan sangat sederhana dan mudah dipahami, hanya dengan menerapkan pembobotan 10:5:1. Jadi dikenal hanya kecelakaan fatal, berat, meninggal dunia, berat dan ringan. Jadi nggak ada damage only gitu. Jadi kalau misalkan di suatu lokasi itu terjadi katakanlah suatu kecelakaan itu ada meninggal dunia sekian, fatalnya sekian, kecelakaan beratnya sekian atau kecelakaan ringannya sekian, itu nanti dibobotkan dengan angka ini. Apabila angka ekivalen kecelakaan ini lebih dari 30, itu didefinisikan sebagai suatu lokasi black spot. Ini angka-angka hasil riset yang dilakukan oleh Pusjatan waktu itu, bahwa kecelakaan fatal itu sekitar 131 juta gitu. Ini sangat kecil sekali ya. Berat segini. Padahal sekarang ini berdasarkan secara internasional itu sekarang kecelakaan fatal itu dinilai 120 kali pendapatan per kapita gitu ya. Kalau katakanlah Indonesia misalkan sebesar 50 juta gitu ya pendapatan per kapitanya per tahun, itu bisa dikalikan saja 12 kali 50 juta, berarti ada 6 miliar. Ini angka ini sangat-sangat ini. Jadi sehingga barangkali ini saya sarankan jangan dipakai lagi gitu. Dan cara pencariannya dengan menggunakan RMS juga, itu model yang lama ini. Ya, kita keluarkan 10 lokasi terburuk, kemudian kita ranking berdasarkan tadi accident rate, kemudian nanti dibobotkan lagi dengan menggunakan angka ekivalen kecelakaan tadi. Nah, baru nanti dilihat mana yang paling tinggi, itu yang menjadi prioritas. Dan sebelah kanan ini yang kita pakai sekarang ini yang digunakan, yang dibuat oleh Korlantas, dia tidak peduli dengan berapapun jumlahnya, kemudian dibobotkan semuanya. Nanti apabila ada lebih besar dari 30, itulah otomatis menjadi suatu lokasi black spot. Bisa banyak, ya juga bisa sedikit seperti itu. Nah, ini yang dipakai di sana. Sedangkan untuk ini kalau misalkan kita kembangkan konsep ini secara otomatis kami juga sebetulnya sudah pernah membuat seperti ini. Kita mengambil data dari kepolisian, kemudian kita
interface ke dalam suatu peta gitu, sehingga muncullah lokasi-lokasi black spot ini. Contoh lokasi black spot di Kota Bandung gitu. Nah, berikutnya adalah kalau di antar kota, ini kita pakai di dalam pedoman yang lama per 1 kilo gitu ya, menggunakan control chart dari grafik upper control limit untuk mengetahui lokasi black spotnya. Nah, kemudian nanti dibobotkan lagi. Jadi itulah nanti yang menjadi apa namanya uh, 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 yang menjadi prioritas untuk ditangani. Nah, sementara kalau dikembangkan yang kita pakai juga sekarang ini berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh Korlantas itu per 500 meter menerapkan pembobotan 10:5:1, dan apabila nanti angka ekivalen kecelakaannya lebih besar dari 30 disebut black spot. Dan per 500 meter ini tidak fix, dia menggunakan sliding windows gitu ya. Kalau ini dulu kita masih menggunakan, awalnya adalah fix, tapi di terakhir pernah kita juga menggunakan sliding windows, sehingga kita ketemukan betul-betul lokasi black spotnya sesuai dengan angka yang ada. Nah, ini pun bobot angka equivalent number untuk jalan terkota seperti set ini. Kalau kita lihat bahwa kenapa biaya kecelakaan angka fatal itu lebih besar di perkotaan, di antar kota daripada dalam kota gitu. Ini faktornya adalah relatif kalau kecelakaan di jalan antar kota itu sangat sulit ditangani gitu ya. Jadi ada korban tadinya luka-luka berat karena rumah sakit jauh sehingga mereka meninggal dunia, sehingga perhitungannya menjadi besar gitu. Kalau di kota mungkin rumah sakitnya lebih dekat dan korban meninggal dunianya ini bisa bisa ditangani secara cepat, sehingga ini membuat angka ini jadi lebih sedikit. Tapi ini pun saya sarankan jangan dipakai lagi. Ini prosesnya sama seperti tadi. Kalau untuk apa namanya mulai dari ini berdasarkan 2 tahun data per 100 meter. Kalau tadi ini, mohon maaf ini per 500 meter sebetulnya nih. Kemudian jadi kalau ini masih menggunakan upper control limit, ini enggak gitu ya. Jadi memang statistik ini membuat memang kita jadi sulit ya seperti apa gitu. Karena memang rumus-rumus seperti ini kan sangat tidak efektif atau tidak efisien dipakai di lapangan gitu. Padahal kita harus menemukan lokasi black spot. Tapi kalau kita punya waktu untuk mencoba memahami ini, saya kira bagus juga bagaimana kita bahwa secara statistik sebetulnya kita bisa menganalisis lokasi tersebut dengan menggunakan pendekatan statistik quality control. Ini contohnya seperti ini. Ini yang garis-garis yang berdiri ini adalah lokasi-lokasi kecelakaan yang dihitung dengan menggunakan accident rate gitu. Masing-masing lokasi per kilometer dihitung. Nah, sedangkan upper control limit ini adalah batas tadi menggunakan rumus tadi. Jadi angka yang ada di atas batas upper control limit ini disebut black spot. Ini salah satu yang tertinggi adalah di lokasi ini, yang merah ini. Itu berada di kilometer 101.500 sampai 102.500 sebetulnya di Jalan Pantura saat itu ya. Ini kita sarankan kita pakai yang punya Korlantas saja gitu. Nah, yang saya sebut dengan fixed system tadi seperti ini. Ini misalkan ini ada lokasi kilometer stasiun STA1, STA 1500, kita bagi-bagi gitu. Tapi kecelakaannya itu kan belum tentu di dalam satu rentang per 500 meter gitu ya kalau kita lihat. Nah, mari kita cek. Nah, ini kita lihat ini angkanya kan hanya ini. Kalau yang hitam ini adalah 10, yang ini adalah yang merah 5, yang biru itu adalah 1, berarti hanya sekitar 16 angka ekivalennya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini kita coba lagi cek yang lain, ini juga sama juga. Ini yang hitam ini adalah 20, 10 10, yang ini adalah 5, masih 25 juga. Jadi kan tidak akan kita ketemukan kalau menggunakan fixed system. Maka kita berubah menjadi moving system per 500 meter. Jadi mari kita lihat. Nah, ini jadi angka ekivalen numbernya menjadi 31. Jadi ini karena dia bisa mengcover, yang penting dia per 500 meter gitu kan. Ada dua fatal, satu ini
20. Oh, ini juga belum belum masuk juga. Nah, pas kita lihat yang lain. Ini yang sebetulnya menjadi masih black spot ini. Nah, kita lihat lagi kalau di ini dengan menggunakan konsep yang sama, angka ekivalen kecelakaannya 36 ini black spot. Kalau kita lihat satu ruas jaringan jalan ini antara apa namanya Cilenyi sampai ke Nagrek gitu ya, Nagrek. Ini apa namanya distribusi kecelakaan seperti ini. Ada lokasi-lokasi tertentu yang menjadi black spot di mana angka ekivalennya lebih besar dari 30. Dan ini kita sebut sebagai black spot. Dan pendekatan yang lain adalah yang sekarang kita kembangkan bersama-sama dengan apa namanya dengan Kiat. Barangkali nanti pendekatan penanganan black spot itu tidak hanya penanganan black spot saja, tetapi menangani suatu ruas jalan yang kita kenal dengan istilah black road. Black road inilah yang menjadi prioritas utama kita nantinya kan gitu. Jadi soalnya penanganan black spot ini disinyalir tidak memberikan suatu efek yang sangat signifikan bagaimana mengurangi angka kecelakaan secara total di ruas jalan tersebut. Mungkin penanganan black spotnya dia bisa berkurang, tetapi angka kecelakaan di sepanjang ruas tersebut apa namanya belum tentu bisa diturunkan secara signifikan. Sehingga pendekatan berikutnya kita lakukan adalah black road. Black road itu adalah suatu ruas jalan di mana lokasi black spotnya tinggi, gitu, seperti itu. Ini suatu pendekatan baru yang sedang dikembangkan apa namanya Dirjen Bina Marga dengan Kiat. Analisis pada lokasi black spot ini berkembang sedemikian rupa di per 500 meter sebagai contoh saja. Ini nanti saya akan jelaskan yang lebih detail nanti di bagian akhir nanti. Ini kita kembangkan, kita identifikasi titik-titiknya berapa apa namanya, kita kasih nomor kecelakaannya. Dan ini yang warna merah ini adalah kecelakaan fatal, yang orange ini adalah kecelakaan serius. Kemudian ini yang kuning kecelakaan ringan. Ada ini tidak kecelakaan apa namanya sebetulnya kecelakaan tetapi tidak ada korban seperti itu. Nah ini bisa kita segmenkan sedemikian rupa seperti ini. Tapi ini kan tidak ada di dalam pedoman kita yang lama. Nah ini kalau kita hitung lagi berapa sih total di segmen 1 itu berapa gitu. Nah, sehingga secara keseluruhan kalau sepanjang 900 meter itu EAN-nya 97. Jadi sebetulnya per segmen pun kalau kita buatkan masing-masing per 100 meter ini itu bisa menjadi apa namanya lokasi-lokasi black spot. Kalau kita misalnya menangani semua juga apa namanya angka ekivalennya tetap tinggi yaitu 97. Nah ini pendekatan-pendekatan baru yang akan kita pelajari kelak itu nanti ya dengan menggunakan apa namanya model yang dikembangkan di RSMS sebagai dasar penanganan black spot yang ada di pedoman Jakor Lantas. Gitu. Nah ini nanti hasil-hasil ini kemudian dicek di lapangan. Ini tipikal seperti apa, jalannya seperti apa gitu ya. Dan apa namanya nanti kita lihat lebar jalannya berapa, lebar mediannya berapa, kemudian ada apa namanya lebar bahunya seperti apa, kondisi seperti apa. Nih. Nah ini pendekatan baru disebutnya ini. Dan ini apa namanya nanti ada pendekatan baru lagi adalah kalau misalkan tipe kecelakaannya ini nanti bisa kita mengurangi ini bisa sebetulnya menghilangkan tipe kecelakaan loss control seperti itu atau mengurangi remote hazard side object untuk apa namanya sangat efektif juga untuk sepeda motor atau untuk sepeda dan sebagainya. Cara membacanya seperti itu. Ini belum ada di dalam pedoman kita, baik di pedoman kita maupun di pedoman yang dikembangkan di Korlantas. Ini rencana kita nanti apa namanya, bila keluar pedoman yang dikeluarkan oleh Kiat ini menjadi apa namanya sebagai panduan kita ke depan. Gitu ya. Ini menarik sebetulnya, lebih baik sebenarnya. Mari saya coba masuk ke apa namanya salah satu kasus dengan menggunakan pedoman yang lama gitu. Ya. Jadi masih menggunakan apa upper control limit untuk menentukan black spotnya gitu. Sehingga inilah kita
coba konsentrasi di titik kilometer 101.500 sampai 102 350 dengan apa namanya memiliki accident rate tertinggi gitu. Dia menjadi satu lokasi black spot gitu. Yang lainnya juga ada lokasi-lokasi lain. Ini juga black spot juga ya. Ya, pokoknya angka-angka yang berada di atas chart control ini itu dianggap sebagai lokasi black spot. Nah ini lokasinya di sekitar jembatan Balonggandu di Pantura, tidak jauh dari Cikampek, ke arah timur gitu ya. Ini setelah waktu itu kita teliti, kecelakaan ini yang hitam ini adalah kecelakaan fatal, sedangkan yang merah-merah ini adalah kecelakaan berat. Jadi tidak ada data kecelakaan ringan yang tercatat di saat itu ya. Mari kita coba analisis. Para pendekatannya adalah menggunakan pendekatan data-data apa saja yang diperlukan. Tentu saja kita perlu waktu kejadian, dipitobrakannya seperti apa, korban atau kendaraan terlibat, itu sangat penting. Kemudian juga ada sketsa di TKP, kemudian referensi apa yang kita temukan di lokasi tersebut, kemudian yang terpenting adalah lokasinya di mana. Nah, sekarang di data RMS ini sudah lebih sangat update, dia menggunakan apa namanya sistem koordinat bumi gitu ya. Dan ini satu pendekatan lagi, apa sih kalau saya selalu menganalisis data itu pendekatannya dengan apa namanya 5W plus 1H ini sangat efektif sebetulnya. Wattnya itu apa sih kecelakaan itu, fatalitasnya kecelakaan seperti apa, when, waktu kejadiannya kapan, jam kejadiannya kapan, apakah pada saat malam, pagi, sore, dan sebagainya. Lokasinya di mana, apakah di tikungan, di tanjakan, atau di jembatan, atau di depan pasar, atau faktor penyebabnya apa saja gitu ya. Atau keterlibatan pengguna jalan, atau kejadian kecelakaannya, apa yang terjadi, bagaimana kejadian kecelakaan tersebut, bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Ini semua ada di dalam data IRSMS. Nah, data tersebut nanti kita tuangkan dalam bentuk tabulasi silang, tabel ringkasan kecelakaan dan diagram tabrakan. Sebagai contoh, ini model diagram plastik atau diagram matriks kecelakaan yang masih menggunakan model lama gitu. Jadi ini sangat efektif sebetulnya untuk mengidentifikasi persoalan di lokasi tersebut. Karakteristik kecelakaan seperti apa yang terjadi di lokasi itu. Jadi kita ngelihat dari berdasarkan data yang ada, ternyata tiga kecelakaannya apa namanya loss control atau single accident. Ada 6 dari 10 berarti 60%. Kemudian ada kecelakaan pedestrian, menabrak pedestrian. Nah, ternyata ada apa namanya kecelakaan berat dan kecelakaan fatal juga meninggal dunia juga. Ini 2 dari 10 berarti 20%. Ada juga kecelakaan tabrak depan-depan berarti 20%. Nah, inilah fokus kita nanti bagaimana kita menangani lokasi tersebut. Nah, kira-kira apa sih indikasi penyebab kecelakaan yang paling mungkin ya? Ternyata speeding di sini, kecepatan tinggi. Ini ada sekitar 80% akibat kecelakaan, akibat kecepatan tinggi gitu. Ini menjadi konsentrasi kita bagaimana nanti melihat permasalahan tersebut. Ada no priority, tidak memberikan prioritas, atau lack of antisipasi, dia kurang antisipasi terhadap pergerakan uh, kendaraan yang ada di depannya seperti itu. Dan ini adalah kalau kita lihat juga waktunya pada malam hari itu ada juga sekitar 6, berarti 60% terjadi malam. Mungkin ada problem di sana, ada delineasi atau faktor penerangan dan sebagainya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Ini masih menggunakan pedoman yang lama ya. Tadi 60%, kecelakaan tunggal depan-depan 20%, pejalan kaki 20%, oke. Dan kita lihat lagi penyebabnya kecepatan tinggi 80%, tidak memberi prioritas 10%, kurang antisipasi 10%. Jadi nanti kita akan konsentrasi di ketiga poin itu. Jadi kejadiannya tinggi adalah malam 60%, pagi 20%, dan barangkali kita konsentrasi pada malam hari. Apa yang terjadi pada malam hari gitu. Nah ini kalau kita gambarkan, ini masih model yang lama ya. Kita gambarkan sendiri. Kalau sekarang ini kan sudah ada nih. Ada gambar ini yang di atas ini saya coba kembangkan menggunakan tipe-tipe kecelakaan yang ada di IRMS sekarang, IRSMS sekarang. Yang ada ya ini juga dipakai di dalam
manualnya penanganan black spot di Korlantas. Jadi ada single accident kemarin seperti ini. Ada juga apa namanya tabrak depan-depan, ada juga menabrak pejalan kaki gitu, seperti itu. Jadi dia menumpuk di suatu lokasi tertentu. Nanti kita lihat seperti apa lokasi itu. Pak Idris mengingatkan waktu presentasi sisa 10 menit. Oh, 30 menit Bu ya? 10 menit lagi Pak. Oke. Sedikit lagi nih. Jadi ini kita lihat ke lapangan. Ini apa sih kondisinya? Side visitnya ternyata memang bahunya seperti ini ya, tikungan ada ya. Ada juga guardrail, ini lokasinya juga udah nggak benar lah gitu ya. Ini poin-poin kita. Kemudian kita lihat apa namanya tipe jalan, alignmentnya, dan kita lihat lagi 70 km dekat kecepatan tidak ada bahu seperti tadi ya. Kemudian pengaturan lalu lintasnya seperti apa namanya lingkungan permukiman dan sebagainya. Kemudian juga side visit, kita lihat kendaraan truk bergerak cenderung pada jalur tengah. Betulkah itu kan? Nanti kita cek juga. Nah ternyata memang iya. Jadi bis-bis besar atau ini atau truk itu cenderung dia melampaui batas garis tengah seperti ini. Ini perilaku juga. Dan bagaimana nanti kita apa namanya menerjemahkan ini menjadi suatu penanganan yang ideal kan gitu ya. Nah berikutnya, nah kita juga mengecek volume lalu lintasnya, kecepatannya. Dan inilah hasil surveinya, ternyata mobil penumpang 25%, truk 20%, dan ini yang kedua tipikal ini menjadi penyebab utama di lokasi tersebut berdasarkan data. Ini kecepatannya berdasarkan tadi kita menggunakan distribusi kumulatif kecepatan berdasarkan 85 percentile speed itu. Kalau untuk yang ini kita lakukan di dua waktu yang berbeda gitu. Jadi ini rata-rata sekitar 50 sampai 55. Sebetulnya kalau kecepatan di Pantura itu apa namanya maksimumnya 60. Masih sebetulnya masih relatif aman. Tetapi ya apa namanya mungkin faktor-faktor lain yang tidak bisa kita lihat karena ada 15% ini yang menjadi problem yang bisa kecepatannya sampai 80 km gitu. Ini juga 15% ini ada juga menjadi masalah sampai 80 km per jam. Jadi memang situasi kecelakaan kecepatan di situ yang seperti ini di bawah 60, tetapi ada beberapa sekian persen yang tinggi gitu ya. Nah pemilihan teknik penanganannya ini berdasarkan ini memiliki pengaruh yang signifikan, tidak mengakibatkan timbulnya kecelakaan, kemudian aspek ekonomi yang low cost kita pilih ya seperti itu. Berikutnya ini adalah apa namanya list bagaimana teknik-teknik penanganan yang diusulkan. Nah, sekarang yang dikembangkan oleh Kiat jauh lebih lengkap dan lebih bagus dan bahkan ada apa namanya tingkat pengurangannya. Nanti ke depan itu yang kita pakai ya. Oke, ini sementara ini kita pakai dulu. Nah, berdasarkan tadi kita konsentrasi pada single accident 60%. Kemudian apa namanya tabrak depan-depan 20%, kecelakaan tabrak berjalan kaki 20%. Nah inilah usulan-usulan kita bagaimana menangani tersebut. Nah ini kita hitung kira-kira apa namanya bagaimana kalau itu diterapkan kira-kira berapa persen sih yang bisa kita turunkan gitu kan. Ini seperti ini perbaikan bahu ya seperti tadi. Kemudian perlu juga apa namanya rencana lajur pejalan kaki, ada rencana dinding penahan dan sebagainya supaya nanti ini ada bahunya kan gitu kan. Nah ini ada speed reducer yang kita pakai, ini rambu pengarah yang dipakai, ini juga jembatan ini kalau kita lihat nih orang ini bukan karena orangnya tinggi banget, enggak, memang ini. Jadi kalau ada anak-anak yang lewat di sini, mereka cenderung nggak mau menggunakan apa namanya trotoar ini, tapi dia keluar ke jalan. Nah disinilah timbulnya apa namanya kecelakaan yang pejalan kaki gitu. Nah ini kemudian dibuatkan DD-nya sedemikian rupa berdasarkan tadi ya apa namanya usulan-usulan penanganan tadi ya. Nah inilah kira-kira anggaran yang dibutuhkan sebesar 755 juta gitu ya. Nah kalau kita mau menangani itu supaya bisa mengurangi kecelakaan itu sebetulnya perlu 755 juta. Nah sekarang mari kita lihat ininya. Kira-kira kalau saya tangani seperti itu, berapa persen sih harapan saya untuk bisa mengurangi kecelakaan tersebut? Ini model yang waktu itu belum ada satu model yang kita pakai, saya coba kembangkan sendiri menggunakan
teori-teori statistik. Nah, inilah modelnya. Ini kecelakaan tunggal 60%, tingkat pengurangannya kalau misalkan pakai rambut tikungan itu hanya 5%. Jadi kalau tingkat efektivitasnya itu dikalikan 60, 0,6 dikali ini menjadi 0,03 gitu ya. Nah, inilah ditotalkan sehingga ada 78,4% dengan penanganan tadi kita usulkan itu bisa kita kurangi gitu ya. Saya kira ini angka sangat yang ambisius ya. Lalu kita hitung berapa sih kerugian akibat kecelakaan tadi di sana. Itu ada 10 kecelakaan. Itu ada 1 juta 1 miliar 1,7. Nah ini kan apa namanya kalau kita lihat korban kerugian akibat korban meninggal dunia kecelakaan tadi di lokasi itu. Dan kita hitung dengan angka tadi ada apa namanya analisis cost benefit ratio-nya sehingga EPS-nya sendiri 76,53%, kemudian kita hitung interest rate-nya 8% memasukkan rate inflasinya sekian sehingga ada 12%. Ini dianggap penanganan ini apa namanya benefit cost-nya sekian, kemudian construction cost-nya sekian, ini dianggap visible gitu. Lalu inilah ditangani seperti ini. Jadi ada lajur berjalan kaki di bawah, kemudian ini tadinya nggak ada bahu kita perbaiki menjadi ada bahu, kemudian tadi ini juga nggak ada bahu ini kita perbaiki juga. Nah, sehingga hasilnya kemudian kita monitoring, ini penting nih, kita mengevaluasi lokasi tersebut. Sejauh mana penanganan itu apa namanya berikan dampak yang baik terhadap pengurangan kecelakaan di lokasi itu, maupun terhadap kinerja lalu lintas yang ada di lokasi tersebut. Dan setelah kita evaluasi, ternyata kita cek setelah sekian bulan setahun kemudian gitu, ternyata dengan penanganan itu hanya kecelakaannya ringan semua, malah damage only aja nih. Hanya ada 2 kecelakaan ringan. Ada 8 kecelakaan, 6 diantaranya damage only gitu. Dan kemudian hanya menabrak median gitu ya. Kecepatan tinggi, artinya apa nih? Bahwa tingkat fatalitasnya berkurang. Dia menabrak menjadi kasus yang menarik di sini perlu kita evaluasi nanti. Dia menabrak median gitu ya. Kemudian juga speednya ternyata memang tidak efektif apa namanya penanganan yang kita lakukan. Tetapi fatalitasnya sudah berkurang. Nanti kita lihat bagaimana ininya. Secara statistik kita hitung. Reportnya tadi ada 10 kecelakaan, ada 6 kecelakaan fatal, 4 kecelakaan berat, menjadi 6 kecelakaan damage only dan 2 kecelakaan ringan. Nah inilah hasilnya yang kita hitung. Secara statistik ada perbedaan. Jadi inilah sebelumnya seperti ini menjadi ini yang kita tunjukkan. Kondisi ini menjadi seperti sebelah kanan before after. Ini semuanya pada akhirnya setelah kita hitung apa namanya angka terakhir itu adalah ini kalau kita bandingkan. Kalau apa namanya kerugian akibat kecelakaan sebelumnya itu ada 10 kecelakaan itu 1,7 M, dan setelah kita apa namanya kita tangani hanya ada 6 kecelakaan dan 6 kecelakaan damage only, 2 kecelakaan ringan, itu hanya 9 juta gitu. Jadi sehingga penanganan kita itu sangat dianggap efektif seperti itu. Inilah apa namanya teknik-teknik yang kita lakukan di dalam pedoman yang pertama. Tentu saja nanti ada beberapa poin yang perlu kita perbaiki di dalam pedoman kita buat pada tahun 2003 lalu gitu, 20 tahun yang lalu. Jadi secara ini sebetulnya masih efektif 4 tahap dan 12 langkah ini. Kita menyimpulkan bahwa kecelakaan ini memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi dapat dikurangi atau bisa dicegah terutama kecelakaan fatalnya. Kesalahan manusia dalam kecelakaan berdasarkan pengamatan dapat direduksi dengan pendekatan rekayasa ini. Selama ada jalan dan lalu lintas beroperasi, selama itu pula kecelakaan tetap terjadi. Tinggal bagaimana kita mampu mencegah atau menguranginya dengan pendekatan teknologi sudah berkembang saat ini. Saya kira itu Bu yang dapat saya sampaikan.